dia mempunyai perangkat handphone, internet, itu bisa mengakses dari manapun website tersebut. Yang penting dia terkoneksi dengan internet. Nah, di sini ada penyimpanan dokumen online. Jadi kalau online itu dia harus menggunakan internet. Nah, itu salah satu dari. Nah, di sini ada Google Drive. Google Drive itu biasanya sudah di Ibu dan Bapak sudah punya, tapi mungkin jarang digunakan. Nah, di Google Drive tersebut, ketika kita membuat akun Gmail, itu termasuk sudah ada akun Google Drive-nya. Kalau kita buat Gmail itu sudah ada itu, sudah ada Google Drive, sudah ada Classroom, sudah ada Screenset, itu semua sudah lengkap. Jadi bisa dari Google Drive ini kita menyimpan file atau aplikasi yang buka Google Chrome, kemudian kita masuk ke akunnya. Akunnya itu sudah ada akun saya, Pak Ipul bisa, atau misalkan Pak Ipul belum punya akun bisa memakai akun sendiri ya. Kalau itu pakai akun saya aja nggak apa-apa. Nah iya, yang Muhammad Mustaqim nggak apa-apa. Selamat siang Pak Ipul. Selamat siang Pak In. Alhamdulillah. Ya Pak Ipul, jadi gimana pemaparan tadi saya tentang digitalisasi itu? Ya, Pak Ipul bagaimana untuk belajar tersebut di salah satu di rumah Bapak? pertama-tama terima kasih Pak In telah mengajarkan saya tentang bagaimana membuka sosok Word. Ya, seperti itu. Pokoknya intinya saya tertarik Pak, tertarik sehingga nanti saya bisa aplikasikan ke anak-anak. Lebih mudah, simpel juga Pak. Jadi tertarik Pak dengan pembelajaran digitalisasi di era sekarang ya Pak? Ya mau nggak mau harus ikut Pak. Karena
mungkin lebih efektif, lebih anak-anak juga lebih belajarnya lebih enak. Tapi dengan menggunakan perangkat seperti handphone atau laptop gitu, anak jadi lebih Ya betul. Karena di era sekarang ini anak-anak itu hampir sebagian memiliki keinginan yang lebih daripada saat kita kecil ya. iya. Beda ya Pak, udah zamannya beda ya Pak. Ya, kita berhenti, kita nggak bisa menahan karena itu yang bukan satu arahan, tapi kita nggak bisa menahan karena kita harus melaluinya. Digitalisasi itu, jadi yang Pak Ipul akan terapkan anak-anak itu bagaimana nanti pembelajaran? Ya mungkin selain saya belajar lagi, nggak kecil lagi ya, ketika sampaikan ke anak-anak lebih jelas mereka menerimanya gitu Pak. Iya. Jadi minimal tuh kita paham dulu. Berarti dari kitanya dulu sendiri untuk belajar lagi, memperdalam supaya nanti kita menyampaikannya lebih enak. Betul Pak, karena di lapangan tuh kadang-kadang kita nggak seperti di materi ya Pak. Iya. Kadang-kadang kita akan menemukan server apa gitu, terus koneksi internet yang tidak nyambung ke laptop atau ke PC atau ke HP. Nah kita kan perlu dengan itu. Jadi kendala teknis ya Pak. Nah, ya, teknis. Nah, Pak Ipul sendiri apakah pernah mengkombinasikan metode pembelajaran yang menggabungkan beberapa media audiovisual, misalkan dengan menggunakan laptop di fokus, ada suaranya, ada soundnya gitu, supaya anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar? Ya pernah Pak. Jadi mungkin lebih cenderung ketertarikan anak dalam pembelajaran yang kita sampaikan nanti, seperti tidak membosankan, hal-hal yang jadulnya kita hilangkan dulu, kita tepiin dulu, kita baru masuk ke era digital itu ya dengan cara seperti itu. Mungkin salah satunya kita combine antara suara yang kita ucapkan dengan pendengaran yang mereka terima dengan suara yang ada di medianya gitu, seperti di laptopnya atau apa, fokus segala macam. Nah, itu berarti persiapannya yang disiapkan untuk pembelajaran tersebut yaitu misalkan ada elektroniknya, laptopnya, ada soundnya, ada fokusnya gitu ya Pak? Iya. Tapi di sekolah kita sendiri sudah memadai belum menurut Pak Ipul untuk misalkan ada sarana tersebut? Kalau dari di rumah kurang Pak, itu juga kita dadak ya, maksudnya gitu tuh pinjam misalnya gini. Kita nggak memadai, kita nggak ada lab di sini. Jadi kita tuh pinjam sama teman sejawat, ya Pak pinjam audionya nih gitu ya, atau penambahan medianya seperti di laptopnya itu dari masing-masing guru dan ternyata diperbolehkan kita pakai. Itu kan mengkhawatirkan juga Pak, Ya. itu ya, jadi kita membatasi pemakaiannya. Khawatiran yang lebih tinggi daripada resiko Pak, takutnya nanti ya gimana gitu. Ya, Tapi takutnya barang elektronik punya orang lain kan? orang lain, tapi tetap kita harus safety, harus tetap, karena kita kan metodenya harus media audio ya, jadi kita tetap kita pakai dan hati-hati Pak gitu. Nah, terakhir nih Pak Ipul, pandangan Pak Ipul sendiri untuk solusi tersebut bagaimana? Misalkan di sekolah fasilitasnya kurang memadai, apakah kita perlu kolaborasi dengan dinas pendidikan untuk pengajuan atau media tersebut atau gimana Pak? Justru itu ya Pak, kita itu kan di Dapodiknya itu telah mengajukan ya, mungkin kata Pak Ibu Kepala mah katanya ya diajukan karena biar kita lebih memadai gitu. Iya. Terutama mungkin dari elektroniknya Pak, laptop ya sekarang. Ada kan sekarang tuh ada bos apa tuh namanya? Kinerja ya, afirmasi itu kadang-kadang diri juga Pak melihat mereka, padahal mereka itu kan kadang-kadang nggak dipakai juga mungkin kan. Apalagi sekarang anak-anak kan nanti di kelas 5 ini kan udah beberapa tahun melaksanakan AMDT ya Pak? Nah, betul sekali Pak. Nah, ini harus mempunyai ya minimalnya laptop, Ya. betul, internet harus tersedia ya. Ya, minimal kita itu Pak ya tidak mengandalkan satu laptop, satu siswa itu harus ada 2 laptop Pak buat cadangan. Iya. Karena kita kan pernah melaksanakan kemarin ya, ada laptop yang bermasalah, nggak bisa masuk ke jaringan internet atau keypadnya nggak jalan atau gimana kan tergantung itu, maka kita harus punya solusi dengan adanya cadangan Pak. Mudah-mudahan sih saya boleh dibantu kali Pak. Ya, mungkin. Ini insya Allah. Ya Pak Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Waktunya.
Maaf ya waktunya Pak Ipul ya. Ya.